Tapi kalau setelah itu bagaimana, karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya gitu dulu ya, tapi saya nggak tahu maksudnya saya setelah itu bagaimana, saya nggak tahu. Tapi intinya sih waktu sama gua nggak bisa cocok aja lah semuanya lah Kerasa gitu. gimana sih mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu, kerasa gimana sampai akhirnya nggak bisa? Ya kerasa ya karena banyak hal yang ya apa ya, yang menurut dia benar tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah, tapi ya kita harus harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya yang mengalah kayak gitu, salah satunya ya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya, sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu waktu itu juga apa sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh apa ya, dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran oke, kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tapi tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan. Karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu. Kan biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok, makin nyaman. Nah, itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Tapi emang maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena apa waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita, pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya dulu tuh nggak pas gitu ya Kak? Iya, momennya nggak pas sepertinya. Terus kan kita kan beda agama, jadi ya memang agak sulit gitu waktu itu untuk nyeriusin itu agak sulit. Tapi memang ya tipenya dia kalau ketemu pasangan biasanya diseriusin gitu. Royal juga masih katanya. Royal sih ya, kayak memang dia fair gitu. Dia punya gaji berapa, ya kita fair-fairan, kita buka-bukaan, kita bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan anak-anak, bahkan sampai untuk kehidupan kita sendiri itu memang dia fair dari dulu. Berarti nggak ada omongan ya Kak, berarti kayak ini gaji sekian, Iya ini kan. bisa buat anak-anak. Iya, karena ya itu dia yang tadi saya bilang, dia berusaha untuk menjadi pemimpin dalam keluarga saya gitu. Jadi semua sampai keuangan pun dia buka gitu. Nah dulu kan apa waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian, apa namanya istilahnya sih, kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten, ya itu pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Tapi memang Mbak Tessa sendiri punya kriteria khusus nggak sih kalau untuk pasangan? Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman, karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit, meskipun banyak orang yang bilang kan
bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu karena jalan pikiran pun bisa beda-beda. Terus dia orang yang pasti bertanggung jawab, mapan, sayang sama saya dan juga anak-anak dan juga keluarga, dan yang pasti apa ya, care, em, bisa jadi imam, bisa membimbing saya juga gitu. Dan apa ya, ada banyak gitu orang yang dekat sama saya tapi nanti ini kurang ini kurang ini kurang, jadi saya tuh masih selektif banget sampai sekarang gitu. Tapi di antara berapa cowok yang deketin Kak Tessa kemarin tuh abang ini yang memang benar-benar udah perfect gitu kan? Belum dong, kalau enggak nggak putus kita dong. Justru enggak, karena itu juga kan udah kejadian 3 tahun yang lalu kita putus ya. Jadi maksudnya setelah kejadian dia itu, jadi saya ketemu sama orang lain tapi ya masih ada yang ternyata dia kurang ini, jadi akhirnya kita tidak bisa terus, ini kurang ini, tapi kan tidak ada yang dipublikasikan. Sebenarnya pada saat saya berhubungan sama dia juga nggak mau dipublikasikan, cuman pada waktu itu kan ada kejadian yang waktu bapaknya anak-anak si Sandi gerebek ke rumah sampai akhirnya terblow up siapa pasangan saya kan itu. Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang katanya PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang, dia udah kenal keluarga saya, anak-anak, keluarga saya. Jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Berarti memang pendekatannya lewat keluarga. Memang selalu iya. Dia karena ya beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu memang. Tapi tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada waktunya. Iya, deket juga sama anak-anak karena mereka saya juga kan berusaha bahwa mereka keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu, jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut kayak gitu. Karena artinya pendekatan dengan keluarga itu cara yang gitu nggak sih untuk mengambil hati Kak Tessa sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu, jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu gitu untuk saya. Tadi sempat bilang sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan. Dengan adanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak? Aduh gimana ya, tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung soalnya bukan begitu ya. Sebenarnya gini, untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu, dia memang ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya. Jadi habis pisah dari saya dia nikah lagi gitu. Ada 2 kali menikah ya? Iya kan, anaknya 2. Dari istri pertama sama istri kedua. Tapi waktu itu Mbak Tessa sendiri dekat sama anaknya gimana? Enggak pernah, karena waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa katanya dia gitu. Iya, itu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya gitu dulu ya. Tapi saya nggak tahu maksudnya saya setelah itu bagaimana, saya nggak tahu. Kemudian